Selamat siang Ibu Patricia. Selamat siang Ibu. Ya, Ibu minta maaf saya panggil Ibu ke sini dalam rangka kita untuk bincang-bincang ya tentang kesiapan Ibu. Apakah sudah benar buat modulnya? Menyesuaikan ya, kita saling melengkapi. Dan modul yang sudah Ibu serahkan ke saya lihat ini masih ada beberapa kekurangan. Kita saling melengkapi ya. Karena di sini dalam pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya konten materinya, pembelajaran berdiferensiasi secara konten, proses, tapi juga produk. Diharapkan ada di modul ini sudah ada, yang Ibu buat sudah benar adanya. Cuma di sini dalam kita harus menambahkan juga KSE. Apa itu KSE? Kompetensi sosial emosional anak ya. Itu terbagi atas 5. Ada kesadaran diri, kesadaran sosial, mengembangkan diri, pengambilan keputusan, dan keterampilan berelasi, gitu ya. Jadi nanti diharapkan harus ada di sini, dan di sini belum terlihat modul pembelajaran apa yang digunakan. Ini nanti modul pembelajaran yang nanti mau digunakan bisa discovery learning, yang penting ada singkatnya, problem based learning, atau apa saja yang Ibu mau gunakan modul pembelajaran harus terlihat di sini di bagian tahapannya itu dengan dia punya singkatnya ya, supaya kalau Ibu mau pakai strateginya apa, nonton video atau diskusi kelompok, Ibu sudah buat di sini baik anak-anak. Juga ada link YouTube untuk pembelajaran anak-anak menonton video sudah baik anak-anak. Mungkin itu dulu. Selamat siang Ibu Petris. Selamat siang Ibu. Iya. Hari ini sebelum Ibu kan sudah siap untuk melakukan observasi kelas. Nah, sebelum observasi kelas kami ada dalam pra-observasi, persiapan observasi. Saya hanya ingin mengecek kesiapan Ibu seperti apa yang sudah tertera pada modul ajar ini nantinya bisa terlihat di sana ya, di dalam observasi kelas. Kira-kira dari materi apa yang Ibu mau menyampaikan di kelas nanti? Materi yang nanti saya sampaikan yaitu tentang pesawat sederhana Ibu. Baik, pesawat sederhana. Tentang pesawat sederhana ya, ini sangat dekat sekali dengan kehidupan keseharian anak. Lalu kira-kira kompetensi apa yang diharapkan tercapai dari pembelajaran ini? Ada 3 kompetensi Ibu. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan pengertian pesawat sederhana. Peserta didik dapat menyebutkan fungsi dari pesawat sederhana yang digunakan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menggolong pesawat sederhana. Baik. Oke, itu kompetensi yang diharapkan dari anak-anak ya, dapat dari anak-anak. Kalau begitu dengan pembelajaran ini, kira-kira model pembelajaran apa yang digunakan? Model pembelajaran yaitu model pembelajaran based learning. Based learning. Problem based learning ya. Oke, baik. Siap ya. Oke, baik Ibu. Kalau begitu dari pembelajaran ini kira-kira dimensi apa yang diharapkan dari dimensi profil pelajar Pancasila, apa yang diharapkan dari anak-anak? Ada 2 dimensi yaitu dimensi kreatif dan gotong royong yang saya. Oh, siap. Baik. Dimensi kreatif dan gotong royong. Jadi pada dasarnya pembelajaran berdiferensiasi itu kan berpusat kepada anak. Jadi strategi apa yang digunakan? Yaitu dengan menonton video pembelajaran. Nonton video pembelajaran, apakah ada diskusi kelompok? Ada Ibu. Ada ya? Baik Ibu, saya berharap Ibu melakukan observasi kelas ini dengan tidak ada beban ya. Senang-senang saja, bahagia saja supaya semuanya jalan baik. Tidak usah ada rasa takut, nggak usah. Sama-sama kita belajar ya, saling memperbaiki diri. Semua dari kegiatan ini hanya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, tidak ada yang lain. Saya? Ya. Oke, baik, kalau begitu sudah siap Ibu? Siap Ibu. Baik, kalau begitu kita langsung ke kelas. Jangan lupa satu hal Ibu, nanti sebelum selesai pembelajaran, refleksi itu penting ya dari anak-anak supaya anak-anak tahu apa yang harus dia senang ketiga di pelajaran ya. Bisa ya? Oke, baik, mari kita langsung ke kelas. Pergi. Salam kepada Ibu Guru. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang teman-teman. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu Guru. Apa kabar kalian hari ini? Baik.
kasih. Berkatilah Tuhan Yesus yang mengajar kami. Inilah doa dan permohonan kami. Ya, ya, terima kasih Apista sudah kami terima. Anak-anak, apakah kalian masih mengingat materi yang kemarin Ibu ajarkan? Masih. Materinya tentang apa? Struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Ya, terima kasih. Ya, anak-anak, di sini Ibu akan kalian perhatikan kertas yang Ibu kasih tunjuk depan. Ibu, kertas ini masih dalam keadaan kosong atau masih utuh. Di sini Ibu akan membagi kertas ini menjadi dua bagian. Dengan cara apa Ibu? Dengan cara apa Ibu akan membagi kertas ini? Ya, menggunting. Kalian semua perhatikan depan. Ibu akan membagi kertas ini menjadi dua bagian dengan cara menggunting. Kertas yang tadi masih secara utuh sudah terbagi menjadi dua. Ya, anak-anak, dengan alat yang Ibu bawa di depan ini, gunting ini merupakan salah satu alat membantu pesawat sederhana. Makanya untuk di hari ini materi yang Ibu akan bawa yaitu tentang pesawat sederhana. Salah satu contoh pesawat sederhana yaitu adalah gunting. Maka untuk di hari ini maka tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama yaitu tentang peserta didik dapat menyebutkan pengertian dari pesawat sederhana. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan fungsi dari pesawat sederhana. Untuk yang terakhir yaitu peserta didik dapat menggolong pesawat sederhana dan jenisnya. Pembelajaran yang akan kita capai di hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan pengertian pesawat sederhana. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan fungsi dari pesawat sederhana. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menggolong pesawat sederhana dan jenisnya. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membagi kelompok, tapi sebelumnya Ibu akan memutar video pembelajaran untuk kalian nonton. Semua perhatikan di depan. Pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk memudahkan manusia untuk bekerja. Gunting dengan jepitan kuku merupakan salah satu contoh dari tuas golongan 1. Kenapa dia disebut dengan tuas golongan 1? Karena dia punya titik tumpunya berada di tengah. Sedangkan tuas golongan 2 itu apabila dia punya beban itu berada di bagian dengan contoh pada gerobak dengan
beban. Itu adalah tuas golongan kedua. Sedangkan tuas golongan ketiga itu adalah dia punya kuasa di bagian tengah. Kuasa di bagian tengah, contoh di sini kalian perhatikan pinset dengan ekpen. Dia punya kuasanya di bagian tengah, dia punya titik tunggunya dan dia punya beban. Kalau kuasa di bagian tengah berarti dia termasuk dalam tuas golongan ketiga. Ya, ibu akan membagikan kalian dalam kelompok. Tetapi sebelumnya semua persilakan berdiri. Kita akan menyanyi lagu yang pertama, yaitu lagu apa? Yang pertama yaitu lagu duduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman, berputar-putar berkeliling sambil mencari teman. Teman sudah? Bisa mulai? 1, 2, 3. Duduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman, berputar-putar berkeliling sambil mencari teman. Empat, tidak bisa lebih. Pas. 1 kali lagi. Duduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman, berputar-putar berkeliling sambil mencari teman. 5. Harus cari, harus semua harus dilakukan. Sudah. Yang 5 yang di belakang maju ke sini. Cepat, 5 yang di belakang maju ke sini. Sudah diburu. Ya, kalian sudah masing-masing sudah berada dalam tiapnya kelompok. Untuk itu ibu akan di sini ibu akan membagikan kalian punya lembar setiap peserta ini. Perhatian, masing-masing kelompok nanti dia kerja berdasarkan ada dia punya petunjuk dalam RKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti masing-masing kalian kerja berdasarkan petunjuk di dalam LKPD dan ketua dan sekretaris nanti akan presentasi di depan. Sudah mengerti semua?
semua ya Pak, campur semua. Atau kita bertanya ke depan. Bisa saling. Masuk katron. Nomor 4 bidang miring termasuk bidang miring. Nomor 5 paku termasuk bidang miring. Nomor 6 tangga termasuk bidang miring. Roof atau paku termasuk bidang miring. Nomor 8 pahat termasuk bidang miring. Nomor 9 kapak termasuk bidang miring. Nomor 10 pisau termasuk bidang miring. Nomor 11 waterboard
motherboard termasuk bidang miring. Nomor 12 kerek semut termasuk katrol. Nomor 13 bodi termasuk kuas. Nomor 14 tang termasuk. Tidak ada, kami akan kembali sekian dan terima kasih. Kami akan membuat tabel pengamatan kegiatan seharian. Satu, memotong kertas, alat bantu yang digunakan dan kemudian Terima kasih dari hasil kerja kelompok kalian. Kalian bisa lihat untuk alat bantu yang digunakan. Kalau untuk memotong kertas, alat bantu yang digunakan adalah apa? Gunting. Dan kalau untuk memotong sayur, alat bantu yang digunakan apa? Kalau untuk menimba air di sumur, alat bantu yang kalian gunakan adalah dari proses pembelajaran yang saat ini, adakah yang mau memberikan kesimpulan pada pembelajaran saat ini? Ya, bisa. Dalam mengikuti pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui pesawat sederhana yang dapat membedakan tuas golongan 1, 2, dan 3 yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuas golongan 1 ditumbuh di bagian tengah, contohnya putih, juga karetro, juga kasku. Terus ada juga tuas golongan 2 berbagi di bagian tengah, contohnya gerobak, tang, dan juga resleting. Tuas golongan 3 contohnya bisa dan ya, terima kasih. Semua berikan aplaus dulu. Dari proses pembelajaran di hari ini yang kita pelajari saat ini, kalian dapat mengetahui apa itu pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk menggunakan pekerjaan sehari-hari atau pekerjaan siang. Dan juga kalian dapat mengetahui alat yang kalian gunakan untuk menggunakan pekerjaan, yaitu salah satu contoh adalah gunting. Gunting merupakan salah satu contoh pesawat sederhana. Dia termasuk dalam tuas golongan 1. Karena kenapa dia termasuk dalam tuas golongan 1? Karena dia punya titik tumpu di bagian kelima. Untuk yang contoh selanjutnya juga untuk tuas golongan 2 itu apabila dia punya beban di bagian tengah, contoh pada gerobak. Kalau tuas golongan ketiga itu apabila dia punya kuasanya berada di bagian tengah. Jadi dia termasuk dalam tuas golongan ketiga. Dari proses pembelajaran di saat ini, apa yang kalian rasakan? Dari proses pembelajaran di saat ini, siapa yang bisa memberikan refleksi pembelajaran saat ini? Kayak dari pelajaran ini kita dapat mengetahui alat-alat yang dapat mempermudah pekerjaan atau alat-alat yang dapat mempermudah kegiatan kita sehari-hari di rumah maupun di sekolah. Itu saja mungkin dari saya. Ya, kenapa sebentar? Oke. Apa lagi? Ada lagi yang bisa memberikan refleksi pada proses pembelajaran saat ini? Siapa lagi? Selain Pista dengan Audrey, siapa lagi? Adel. Apa perasaan kalian pada mengikuti proses pembelajaran saat ini? Perasaan kalian bagaimana?
atau slogan itu dari contoh alat pesawat sederhana yang kalian pelajari di saat ini. Nanti produknya kalian akan membuat poster atau slogan tentang pesawat sederhana. Untuk selanjutnya, di minggu depan kita akan mempelajari pembelajaran yaitu tentang getaran dan gelombang. Demikianlah proses pembelajaran kita di saat ini. Terima kasih. Tapi sebelumnya kita akan menutup pembelajaran saat ini. Ibu persilakan salah satu siswa untuk membawakan kita dalam doa untuk menutup proses pembelajaran di saat ini. Kayaknya persilakan untuk membawakan kita dalam doa di saat ini. Selamat siang Bu Citra. Saya Ibu Patricia. Sebelumnya saya terima kasih Bu sudah ada saat ini bersama saya dalam tanda kutip rumah. Hari ini saya tidak sendiri ya Bu ya. Saya dengan Ibu Patricia, Ibu Guru IPA yang sudah melakukan observasi kelas. Kalau praobservasi dan observasi sudah mengikuti kelas sendiri dengan teman-teman dengan anak-anak. Hari ini kami melakukan pasca observasi, saya tidak sendiri ya, tapi saya bersama dengan Ibu Citra. Baik, terima kasih Bu Patricia. Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, mulai dari mulai dari kita samakan persepsi ya tentang pembuatan belajar. Apa yang saya tahu sudah saya sampaikan dan selanjutnya sudah dibuat dan sekarang dari apa pengetahuan saya tentang observasi kelas yang sudah dilakukan. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi kelas? Pada saat saya melakukan observasi kelas, saya merasa senang untuk melakukan. Baik, Ibu perasaan senang sekali ya. Kira-kira dari yang sudah disampaikan ke anak-anak lewat materi apa kemarin yang sudah diadakan? Jadi tentang Pesawat sederhana. Dari materi pesawat sederhana, dari capaian kompetensi yang Ibu ajarkan, apakah menurut Ibu sudah tercapai? sudah Ibu, karena peserta didik dapat melakukan diskusi kelompok dan dapat memfasilitasi diri. Luar biasa ya, baik sekali adanya. Dari pantauan saya memang benar adanya sudah dilakukan itu sudah sangat tergambar ya pembelajaran dan diferensiasi konten maupun proses. Terus yang kemarin strategi yang Ibu lakukan menurut Ibu itu anak-anak nyaman, sudah sesuai atau sudah ya dan itu tergambar dari sambutan anak-anak untuk kondisi yang ada di kelas saat itu. Baik, yang terlihat dari apa yang sudah saya lihat pada modul ajar itu benar sudah baik sekali adanya itu. Tapi di sini Ibu mungkin lupa apa ya, pertanyaan pemantiknya belum ada. Tapi Ibu sudah buat dengan Ibu suruh anak-anak ini kertas putih. Kalau dilipat jadi dua, kita menggunakan apa? Dan anak-anak dengan bisa menggunting Bu atau bisa mensobek gitu ya. Ini sudah bukan, tapi tidak tertulis di sini. Ya, tidak tertulis nanti itu kita melengkapi dimensi profil pelajar Pancasila juga sudah sangat lengkap ya. Jadi dan satu lagi kurang Bu. Satu itu pemahaman bermakna saja. Apa yang bisa mengerti dari yang ada di sini kita lengkapi. Jadi untuk yang saya senang sekali itu sangat tergambar budaya positif dan KSE-nya, kompetensi sosial emosionalnya luar biasa. Yang saya melihat itu budaya positif itu ada satu kata ya, yang itu ada sebenarnya janganlah ada satu kata itu budaya positif, mungkin ada kata negatif itu muncul ya. Jadi kita berusaha untuk hal-hal yang tidak itu kita saya ya. Jadi nanti Ibu tinggal lengkapi modulnya, bisa langsung upload di PDF. Tapi sejauh dari pembelajaran observasi di kelas sudah baik, sangat baik. Saya berharap tidak hanya pas selesai saja ya, pas hari itu saja, tapi bisa selanjutnya berkelanjutan dan bisa
berdampak kepada teman orang yang mungkin masih makanya pada saya bisa berbicara ya untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman. Bukan hanya itu, tapi saya juga sebagai guru saya bisa berbagi informasinya kita berbuat bersama pembelajaran yang berpusat diharapkan semuanya seperti itu. Mungkin itu saja Bu Patris, terima kasih banyak ya. Nanti tolong dilengkapi modulnya, lalu silakan diambil. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan lewat masalah observasi ini. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih.